Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memastikan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas akan kembali diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Adapun Yakut belum ditahan KPK meski sudah berstatus tersangka dalam kasus ini. Namun terkait apakah Yakut akan ditahan atau tidak, Budi menegaskan keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan penyidik. Lantas bagaimana duduk perkara kasus ini hingga muncul dugaan adanya aliran dana ke pejabat Kementerian Agama dan merugikan negara hingga 100 miliar rupiah? Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu Minggu 11 Januari 2026 menyatakan bahwa keduanya berperan dalam pembagian kuota haji tambahan yang diperoleh dari pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota tersebut disepakati oleh kedua negara saat Presiden ke-7 Joko Widodo mengunjungi Arab Saudi pada 2023. Oleh Menteri Agama pada saat itu, dari cek ini, kemudian dibagilah menjadi 50%. 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami dalam penyidikan ini menemukan adanya aliran uang kembali, kickback dan lain-lain. Menurut Asep, seharusnya pembagian kuota dilakukan dengan komposisi 92% untuk haji reguler dan hanya 8% untuk haji khusus, sesuai pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Asep juga menegaskan bahwa alasan pemerintah meminta kuota tambahan adalah untuk memangkas waktu tunggu haji, sehingga kuota tersebut seharusnya dialokasikan bagi jamaah haji reguler. Adapun kuota itu diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada negara Republik Indonesia, bukan kepada perseorangan atau Menteri Agama. Namun dalam praktiknya pembagian tersebut menyimpang. Yakut menggunakan kewenangannya untuk membagi kuota dengan perbandingan 50-50. Artinya kuota reguler hanya memperoleh 50%, sementara sisanya dialokasikan untuk haji khusus. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyanggah pernyataan KPK dengan mengklaim bahwa pembagian kuota telah sesuai dengan Undang-Undang Haji yang memberi kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengatur kuota, serta berdasarkan kesepakatan Indonesia Arab Saudi. Sejak awal konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK, ini ada pihak-pihak yang diuntungkan atas kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidikan perkara kuota haji juga mencakup dugaan aliran uang dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup. KPK juga masih bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara. Sebelumnya KPK memperkirakan potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai 100 miliar rupiah. Terkait kasus ini, anggota Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR 2024 Lulu Nur Hamidah menyatakan bahwa penetapan Yakut sebagai tersangka membuktikan adanya dugaan penyimpangan kuota haji yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Pansus. Ia menegaskan bahwa sejak awal Pansus menemukan indikasi serius lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan. Sahabat Kompas, kemana arah kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024 ini akan berujung? Akankah mantan Menak Yakut segera ditahan dan menjalani proses hukum? Dan akankah kasus ini menjadi momentum pembenahan menyeluruh tata kelola haji, bukan sekadar perkara individu?